Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya nak bagi explain sedikit dengan teman-teman semua kenapa saya cut loss player hak saya di Euro GBP di sini tadi, di kawasan sini. Jadi nak saya bagi explain kenapa. Sebenarnya saya udah tahu saya ambil setup yang berisiko. Ini insya Allah nih supply sari demand ini akan batal ya. Ini M15 pun ada demand, M5 pun ada demand. Semua time frame dari H1 ke bawah ada demand yang menunggu. Nah, tapi kenapa saya yakin dia akan batal? Ya, bermula tadi saya sadar dan saya tengok di H4. Ya, jadi di sini teori dari SOP dari re-entry valid atau tidak. Nah, di sini setelah saya perhatikan ulang tadi, H4 kita menemukan ada re-entry ya. Dan di D1 candle sell yang masih dominan. Nampak ya? Nah, jadi setelah saya tarik dengan Fibo, di situ saya baru sadar. Oke, sekarang di sini saya pengen tengok dulu sampai mana sehingga dia akan koreksi. Nampak? Dia masih berada di zone decision ya. Market di D1 ini jika dia ada break ini ya, decision zone ini, insya Allah dia akan teruskan penurunan dia. Terlebih lagi dia break di mana ini. Tapi insya Allah dengan break decision zone-nya saja ya, close dia di bawah sini, itu insya Allah GBP USD Euro GBP akan tetap melanjutkan penurunan. Nah, kita kembali ke D1 ke H4. Nah, kita kembali ke H4. Di H4 kita nampak re-entry ya, re-entry palit ke tidak. Seperti biasa kita filterisasi. Yang kita cari di time frame kedua ialah extreme sell ataupun CS arah kuku buy yang batal di time frame kedua. Di sini tepatnya yaitu di H1. Nah, jadi kuncinya itu terutama untuk teman-teman perhatikan, di sini kita ada dapat breakout nih. Dapat breakout. Ya, di breakout sama sell ini. Low yang ini di breakout sama yang ini. Nah, jadi terdapatlah kita swing high dan swing low dia seperti ini, kita tarik ya, kita tarik Fibo-nya sampai mana dia akan retracement. Mbak, dia tertahan oleh Fibo lanjut decision 1 dan decision 2. Dia tidak berani close di atas decision 1 dan decision 2. Bagaimana cara kita mengesan ketika CS ini close seperti ini, bawah rejection ini, dan tidak mampu close di atas ini? Kita tahu dia akan menjadi CS arah kukunya ini akan batal. Pertama, selain dari di sini kita lihat setelah dia berjalan market setelahnya, dia di engulfing satu nih arah ya, pengkukuhnya aja ini. Dan ini CS setelah masuk zone re-entry dia tidak mampu close di atas MA5 MA10 high. Itu minimalnya, tanda dia tidak kuat. Oke, kenapa di sini dia tertahan di sini? Jawabannya itu di time frame M30. Di time frame bawahnya maksud saya. Nah, di time frame bawahnya kita cukup melihat di area decision zone ini ada nggak supply yang mendukung dia turun, menahan dia di sana. Ternyata di sini ada. Nampak, kita lihat ya, ada supply di sini. Dan supply ini tidak di breakout dia. Nampak? CS ini tak mampu breakout dan keluar engulfing di sini. Oke. Nah, di situ dia cara kita filternya. Nah, seperti SOP biasa, jika di H4 ada re-entry, di time frame kedua ada ekstrim. Kasus ini pada pair ini tidak ada ekstrim, yang ada CS arah kuku buy. Nah, syarat re-entry tadi itu valid, mesti ada re-entry dari CS arah kuku buy ini batal. Ya kan? Mengesannya dari mana? BB kita nampak mencondong ke bawah,
MA50 pun udah berpotongan, itu pengkuku saja. Tapi dari candlestick kita bisa lihat tadi di M15 ya, di M15 mau kita kecilkan lagi pun bisa. Mau nengok apa supply yang menahan, nah kecilnya supply-nya di sini, nampak nih, semakin ke atas Pak, kita arahkan lagi nih kita turun lagi M1, apakah ada lagi di situ? Kita perhatikan. Nah, situ ada supply di situ. Kita kecilkan lagi. Kita balik ke M5 dulu. Ini kita pindahin ke atas. Ya. Nah, sekarang kita turun ke M1. Nah, tengok di M1. Ini dia CS supply-nya, bayi terakhir. Nampak? Kita naik ke M15 tadi. Nampak? CS ini hanya meretest supply yang terakhir di M1 tadi, dan dia langsung terjun. Intinya kita udah dapat arah tadi itu, utamanya kita cari dengan Fibo. Kita nampak reentry tadi, ya kan? Nampak reentry di H4 ya, ada reentry ini yang sekotak ini, dia masuk zone reentry, dan tren pun kita nampak dia sedang menurun di bawah mid BB semuanya. Nah sekarang kita nampak nih, ini ada CSM ya kan, ataupun CSR pun bisa kita ambil reentry-nya nih. Akankah valid reentry-nya itu? Kita kesan lah yang kedua, minimal ada stream. Rupanya tidak ada, yang ada cara arah kuku baik. Syarat reentry tadi itu valid, mesti ada reentry ini dari CS arah kuku PH1 ini batal, seperti itu. Tapi sebelum itu terjadi, kita udah boleh kesan dengan Fibo ini tadi. Kita tarik dari swing high swing low nya, dan kita tengok CS di bawah ada nggak yang menyokong dia tertahan di area division 1 dan 2 ini. Ternyata kita jumpailah ada di sini tadi. Mulai dari sini ada supply di sini, supply di M1 nya terkecil, dan dia retest SL. Tentu entry kita di sini bisa nih, entry dan SL kita di atas, seperti itu. Nah tadi kenapa saya coba ambil buy? Memang saya sadari di situ saya melawan arah, cuman saya berpikir masa itu pagi tadi saya melihat ada setup, tapi saya ada ketinggalan tadi ya. Nih sorry. Nah di M15 setup untuk koreksi dia tadi itu seharusnya udah saya ambil. Nah nampak dia menyentuh area Fibo henjut ya, low dia ini. Selepas itu dia naik, baca dengan BBMA nya, engulfing, membuat CS arah kuku ya, CS arah kuku dan reentry ya. Tengok di H1 apa yang terjadi. Di H1 kita nampak masuk zone reentry dengan CS besar ya, isyarat reentry-nya itu batal dari SOP kita sebelum ini. Nah sekarang kita tengok M15 tadi, kita udah dapat Fibo henjut di area situ ya, di area ini. Nah kita tengok di time frame kecilnya nih, area untuk kita menghenjut dia dengan konfirmasi di time frame M15, M5 dan M1 nya ada apa. Nah di M1 kita melihat ada resisten become support. Di M5 resisten become support ya kan. Dan kita baca BBMA nya, di sini terjadi setup pull, extreme, TP wajib, MSP, CS arah kuku, reentry. Nah selepas reentry dia tidak mampu membuat momentum Pak. Nampak kita dibantu dengan Fibo henjut di mana area retracement dia itu maksimal. Nah sekarang kita turun di M1, ada apa? Ada nggak demand di M1 yang menyokong dia untuk naik? Kan itu yang kita cari. Nah kita tengok, nih candlestick yang rejection dia warna merah panjang ini, inilah inilah dia yang terdekat dengan area kotak itu.
Nah, nampak nggak? Dia tak mampu, CS tak mampu close di bawah decision 1 menjadi keputusan, dan dia tidak mampu break demand yang kecil tadi, yang merah tadi. Ya. Sorry, kita turun ke M1 balik. Memang di situ demandnya udah clear. Intinya kita cukup mencari demand karena setupnya untuk buy. Kita cari demand. Nah, kita tandai low-nya pun dari body. Ya, kita tengok M5. Nah, nampak ya, dia tidak mampu close di bawah kotak yang aktif nih. Demand itu pas dia di kawasan itu. Kalaupun kita mau entry di sini, ya, dengan sokongan ada demand yang press tadi dan ada resisten. Nah, di sini kita bisa entry nih, decision 1-nya, decision 2-nya, SL-nya ketika dia breakout. Tentu dia jadi SCSM nantinya. Tapi secara BBMA kita udah bisa baca dari sini candlestick mengecil, ya. Low dari support dia ini tak mampu dia breakout oleh CS Stellanya. Itu isyarat untuk kita bahwasanya analisa kita pertama tadi insya Allah akan valid. Terutama dari Pibo inilah. Ya, di sini dia nampak seperti membuat head and shoulders ya. Ya, leher kiri di breakout ya menjadi leher kanan. Tentu dia mencari bahu. Nah, inilah yang saya tunggu tadinya. Yang saya tunggu, kita hapus yang ini dulu biar nggak ganggu. Nah, saya tarik sampai ke atas. Nah, dapatlah saya tadi di sini momen entry saya seharusnya maksimal. Nah, saya SOP-nya decision ini masih di sini. Tentu di sini saya melihat tadi ada demand di sini. Ini demand juga. Di M15 juga ada demand di situ. Nih, di sini yang saya kotakin tadi. Saya entry di sini, SL saya di bawah sini. Kenapa dia batal? Nah, kembali ke yang tadi. Karena arah dari tempen besar itu udah kita nampak. H4 bagi tahu re-entry. Dan kita turun ke H1, zone swing dia sampai di sini bertepatan di area Pibo Henjut, decision 1 dan 2. Nah, dan ini pun udah di break. Low semalam udah di break sama CS yang kemalam lagi. Nih, yang semalam lagi di breakout low dia sama CS yang kemarin. Bertepatan pula di H4 di ada re-entry. Ya, re-entry. Dan tren masih cenderung turun. Itu penyebab dia akan batal tuh. Demand. Dan itulah alasannya. Saya yakin ini akan batal demand meskipun di semua time frame dari H1 sampai M1 sampai M5 tadi saya gambar, saya lukis ada demand, ya. Tapi dari sini saya dah melukis, dari sini saya dah berkesan dia akan batal, ialah dari sini. Tidak akan. Ketika demand ini saya tadi zone decision saya di break, ya. Ini dia. Ketika CS ini masuk, ya, close di bawah sini, tentu decision line ini dari Pibo seharusnya untuk zone kita untuk lanjut buy di sini, ya, di kawasan sini ini dia telah di breakout, itu dia terkonfirmasi batal meskipun ada demand di sini. Karena kita ada dapat lengan ayun swing high swing low di H1 tadi, arah ternampak seperti itu. Entry H4 tadi itu akan valid. Nah, lagi sebelum dia penurunan dari sini, ini pun udah menjadi kesan kita tuh entry kedua di kisaran sini. Ini. Sekarang kita turun di temperan lebih kecil. Kita hapus Pibo nih. Kita hapus zone-zone nih. Kita turun ke M15. Nah, di M15 sesuai dengan SOP kita dari H4 re-entry, ya, kita tandai lagi biar teman-teman paham. Nih, tandai masuk zona re-entry di H1 1 2 3 4. Nah, di sini dia close H1. Karena SOP dia tidak masuk jadi ekstrim, maka di sini sekarang kita hanya menunggu re-entry dari CS Kukuba yang saya tahan ini akan batal.
ya kan? So si SOP karena tidak ada extreme time frame kedua, SOP-nya yang kita pakai ialah reentry di H4, H1 mesti ada CS arah kuku buy yang batal. Lah, inilah dia yang batalnya. Terus SOP yang ketiganya yaitu di time frame M15 itu mesti ada CS arah kuku sel. Itu dia baru valid reentry dia tadi itu. Nah, kita tengok di M15 ya. Kita tengok di M15. Ini CS close H1 tadi yang kita vertical line yang jadi CS arah kuku. Hitung 1 2 3 4. Nah, di sini close-nya. Nah, candlestick berikutnya kita nampak di H1 yang engulfing tadi itu. Pak di H1. Nih yang engulfing ini tadi. Nih yang engulfing. Nah, jadi kita turun ke M15. Masuk lagi SOP kita. Dia membuat swing high, swing low yang baru, lower low yang baru. Ini dia demand yang di breakout dia. Nampak? Karena di H1 kita sudah dapat zone decision kita di sekitaran sini tadi, dapat valid entry pertama di sini, entry kedua kita nanti di sini. Karena sesuai SOP dari reentry H4 tadi itu harus valid, dia harus ada reentry CS arah kuku buy H1 yang batal, dan di time frame ketiga atau M15 nya harus ada CS arah kuku sel. Nah, kita tengok ini dia CS arah kuku selnya. Nih CS arah kuku sel ya. Nah, CS arah kuku sel coba kita turun sekarang di M5. Di situ kita nampak tempat setup cantik lagi dia melanjutkan perjalanan dengan head and shoulders. Nah, nampak nggak? Di sini dia breakout support ini dan demand ini. Nah, nampak? Ini bahu kiri, leher dari bahu ini bahu kan kiri, leher kiri, kepala, leher kanan. Nah, terkonfirmasi dia close dia di bawah. Ya, CS yang menjadi CS arah kuku di M15 tadi. Nah, dari kejadian seperti ini kita tinggal menarik, kita hapus, kita menarik Fibonacci-nya ya, swing high swing low nya. Nah, untuk entry kita yang kedua. Nah, di sini ketemulah kita dengan dia masuk ke zone sini ya, masuk dia ke zone itu, dan di sini kita jumpai dia ada supply FBZ. Nampak FBZ nih. Nah, entry kita di sini, SL kita di atas FBZ ya, di atas FBZ, atau ketika dia breakout ya, close di atas decision zone kita ini. Nah, nampak di situ pun kita bisa melihat di sini terkonfirmasi. Nah, yang retest ini dan ini supply-nya di breakout sama sell yang ini menjadi CS arah kuku. Dan ini reentry lagi. Time frame kecilnya. Ya, di M1 di situ ada reentry lagi. Nah, itu dia. Nah, kita lanjut ya. Jadi syarat dia untuk membuat reentry H4 ini batal ya, syarat untuk reentry ini batal yang market sekarang ini, seharusnya tadi H1 kita juga dapat di sini swing high swing low nya, dia harus valid ininya, decision zone nya ini ya. Decision zone kita tengok ya, ada demand, kita tekan dulu, ambil ini gini, decision zone dan didukung ada demand ini, harusnya dia valid ya, sampai dia masuk zone sini dan dia terbang habis itu dia syarat dia untuk tetap kenaikan dan membuat reentry di
H4 tadi itu akan batal. Nah, syaratnya lagi dia harus kenaikan dia harus melewati high yang ini karena itu high yang terdekat. Maka ketika dia di sini valid tadinya dia naik, maka besar kemungkinan terbentuklah pattern lagi. Bahu kiri, leher kiri, kepala, dan ketika dia break resisten yang ini atau supply yang ini ya, break lebih tinggi dia bahu leher kanannya, maka kita bisa menunggu lagi dengan menarik fibo henjutnya seperti ini nantinya. Anggaplah sampai di sini dia naik sampai sini. Tentu zona menunggu kita di sini untuk bahu kanannya. Tapi karena kondisinya di H1 ini telah batal ya, zone decision kita batal dan demand yang berdekatan dengan decision level kita batal, maka insya Allah re-entry-nya ini setupnya yang ini udah batal dan berterusan sampai keluar lagi pattern pembalikan nantinya di time frame semasa ataupun time frame di bawahnya akan membuat pattern untuk naik ataupun tetap turun. Nah, satu lagi saya jelaskan kenapa di sini saya close ya. Kenapa entry saya di sini tadi saya close? Karena di sini saya melihat ya. Di sini pun saya tarik fibo dia tadi. Fibo di sini pun saya tarik tadi. Saya tarik fibo di sini. Di time frame M1 ini ada mendukung area untuk dia naik karena di sini di breakout ya. Kita turun ke M1. Berkemungkinan dah seharusnya ini menjadi bahu kanan, bahu kiri, kepala, dan ini leher kirinya, kanannya ya di breakout. Tentu kita menunggu bahu kanan di sini. Bertepatanlah di sini tadi ya. Ada demand. Tapi dia tidak valid. Maka batallah untuk kenaikan dia di situ. Nah, dari situ saya mulai cut loss semua entry saya tadi. Nah, dan di sini pun kita dapat arah nih. Dia membuat engulfing. Nah, maka dari itu entry saya di sini tadi saya masih berharap dia membuat setup meskipun dia berisiko, tapi SL saya tipis. Seandainya dia menjadi, kalaupun di sini pattern dia berkemungkinan juga menjadi double bottom pikir saya tadi dan didukung ada demand ini, tentu saya dapat low floatnya nanti meskipun masih berisiko karena nggak didukung dengan fibo tadi ya, cuma berdasarkan support dan supply and demand seperti itu. Jadi ditambah lagi saya mulai cut loss tadi itu saya melihat di M1 di sini batal membuat setup pembalikan ya, batal membuat setup pembalikan, dan ini saya melihat seperti pattern nih, pattern continuation. Nah, ternyata dia di break. Nah, maka di situ saya pilih untuk cut loss entry saya tadi. Jadi total kerugian saya masian saat ini ialah $8. Oke, mungkin kita bisa lanjutkan lagi nanti untuk mencari setup yang baru ataupun kita menunggu di masa NFP nanti hari Jumat ya. Mungkin di sini kita nampak market pergerakannya loyo ya, seperti GU pun seperti itu, loyo dia masih di situ-situ aja karena dia lagi menyiapkan tenaga untuk news NFP hari Jumat ini. Oke, saya rasa cukup dulu videonya, semoga teman-teman paham ya kenapa saya melakukan cut loss tadi itu, karena saya melawan arah tadi itu dan saya jelaskan, semoga teman-teman paham
Re-entry, ekstrim jika tidak ada ekstrim, harus ada CS arah kuku di template kedua yaitu H1 yang batal. Nah, konfirmasi dengan penarikan pibo dan tunggu supply and demand-nya. Seperti itu. Oke. Tetaplah fokus pada arah template besar, itu dia pelajaran yang harus kita dapatkan. Jika arah template besar memberitahu re-entry dan didukung dia satu tadi template keduanya dihundukkan selari searah ya di sini tadi, maka kita jangan lawan. Itu aja kuncinya. Oke, saya rasa cukup itu dulu. Saya tutup videonya. Nanti kita lanjutkan kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.